Dilirik banyak klub raksasa, Venezia patok harga 6 kali lebih tinggi untuk Jai Itzes. Vietnam heran harga pemain Indonesia 13 kali lebih tinggi daripada pemainnya. Marcelino diprediksi jadi bintang Asia di masa depan. Hilgers pulih, siap berjuang bersama Garuda. Arhan dapat jaminan bermain di klub. Malaysia segera naturalisasi 3 pemain keturunan Belanda. Simak 10 berita selengkapnya. Venezia siap jual Jai Itzes 6 kali lebih mahal, ini alasannya. Venezia dikabarkan memasang harga tinggi untuk klub yang meminati Jai Itzes. Performa Jai Itzes sendiri semakin matang bersama Venezia. Bek timnas Indonesia itu selalu bisa diandalkan Saban dipercaya mengawal pertahanan klubnya. Untuk musim 2024-2025, Jai mencatatkan 20 penampilan di Liga Italia. Dia bahkan dipercaya menjadi kapten dalam partai terbaru melawan Udinese. Tak heran jika Jai dilirik oleh banyak klub raksasa, termasuk Juventus. Jurnalis kenamaan Italia, Antonello Angelini, melaporkan bahwa Juventus telah menanyakan perihal Itzes kepada Venezia. Venezia pun bersikap terbuka terhadap tawaran yang datang. Masih berdasarkan sumber serupa, Venezia mematok harga 20 juta euro atau 337,6 miliar rupiah untuk Itzes. Itu 6 kali lebih mahal daripada harga pasaran Bang Jai di situs Transfermarkt. Kalau menurut data Transfermarkt, harga pasar Jai cuma 3 juta euro atau setara 50,8 miliar rupiah. Sosok berpostur 190 cm itu menjadi pemain paling mahal ketiga di Asia Tenggara, kalah dari sesama pemain Indonesia, Maes Hilgers, 9 juta euro, dan Kevin Dix, 4,5 juta euro. Kisah Jai bersama Venezia terjalin sejak 2023, dia diboyong secara gratis dari Go Ahead Eagles. Jai sepakat untuk menekan kontrak berdurasi 4 tahun bersama Venezia. Kedatangan sang bek ke Stadion Pierluigi Penzo ternyata tidak sia-sia. Jai membantu Venezia promosi ke Serie A mulai musim ini. Total 51 pertandingan dan 5 gol sudah dibukukan pria kelahiran Merlo itu bersama tim berjulukan I Leoni Alati. Bagaimana menurut kalian? Vietnam heran pemain timnas Indonesia 13 kali lebih mahal dari Nguyen Xuan San, ini katanya. Sebuah media Vietnam terlihat heran melihat salah seorang pemain timnas Indonesia berharga hingga 13 kali lipat dibandingkan pemain bintang mereka, Nguyen Xuan San. Skuad Garuda kini memiliki banyak pemain yang berkarir di kancah sepak bola Eropa, berkat program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Tak ayal, banyak pemain timnas Indonesia yang punya harga pasaran fantastis hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang ratusan miliar rupiah. Pemain termahal timnas Indonesia adalah Maes Hilgers yang memiliki nilai pasaran 9 juta euro, menurut Transfermarkt. Itu setara dengan sekitar 156 miliar rupiah. Nilai jual Hilgers jauh lebih tinggi ketimbang pemain bintang anyar Vietnam, Nguyen Xuan San, yang baru dinaturalisasi pada akhir tahun 2024 lalu. Penyerang asal Brasil berusia 27 tahun tersebut memiliki harga pasaran 700.000 euro atau setara dengan 12,17 miliar rupiah. Terhitung, Nguyen Xuan San bernilai 13 kali lebih rendah ketimbang Maes Hilgers dan media Vietnam menyampaikan keheranannya. Siapa pemain termahal di Asia Tenggara? Mengapa nilainya 13 kali lipat lebih tinggi ketimbang Xuan San? Tulis artikel yang dirilis media Vietnam. Xuan San adalah pemain Vietnam termahal, namun harganya 13 kali lebih murah dibandingkan bek tengah Indonesia, lanjut artikel itu. Lebih lanjut lagi, media Vietnam itu menekankan bahwa ada 6 pemain termahal Asia Tenggara di skuad timnas Indonesia pada saat ini. Setelah Maes Hilgers, pemain termahal Asia Tenggara adalah Kevin Dix, Jai Itzes, Calvin Verdong, Martin Paes, dan Tom Haye. Media Vietnam tersebut menyoroti bagaimana Hilgers bisa menjadi pemain yang bernilai hingga 13 kali lipat dibandingkan Xuan Song. Pemain ini, Hilgers, lahir di Belanda, jadi dia punya paspor Uni Eropa, yang mana sangat membuat nyaman bermain di liga-liga Eropa, dan 4 tahun lebih muda ketimbang Xuan San, ulas 24H. Bek tengah ini bermain untuk Twente di Liga Belanda, mereka adalah salah satu klub terkuat di turnamen dengan finish ketiga di musim 2023-2024, dan saat ini berada di peringkat keempat klasemen, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Sebut Marcelino Ferdinand gelandang terbaik ASEAN bahkan bisa jadi pemain cemerlang di Asia di masa mendatang, ini alasan media Vietnam. Gelandang muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, terus menunjukkan perkembangan positif dalam karirnya. Pemain berusia 20 tahun itu dikenal sebagai salah satu bakat terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak awal karirnya, performa Marcelino sudah menuai banyak pujian. Terbaru, media Vietnam, TTAO 247, merilis daftar 3 gelandang terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan nama Marcelino Ferdinand masuk dalam jajaran tersebut. Selain Marcelino, 2 pemain lain yang disebut dalam daftar itu adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam dan Chanathip Songkrasin yang menjadi andalan timnas Thailand. Dalam ulasannya, TTAO 247 menyoroti kemampuan luar biasa yang dimiliki Marcelino Ferdinand.
Bahkan, mereka secara tegas menyebut pemain yang kini memperkuat Oxford United di Inggris itu sebagai fenomena sepak bola Asia Tenggara. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Indonesia, adalah fenomena sepak bola Asia Tenggara, tulis Tetao 247. Media asal Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kualitas individu Marcelino. Menurut mereka, kemampuannya kerap merepotkan lawan di atas lapangan. Bakat kelahiran 2004 ini memiliki teknik personal yang terampil, kemampuan menggiring bola yang terampil, visi taktis yang mengesankan, dan umpan-umpan yang sangat mengganggu, jelas mereka. Lebih lanjut, Tetao 247 menilai bahwa Marcelino Ferdinand masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Mantan pemain KMSK Deinze itu bahkan diprediksi bisa menjadi salah satu bintang sepak bola Asia di masa depan. Dengan apa yang telah ditunjukkannya, Marcelino Ferdinand akan menjadi salah satu bintang paling cemerlang di sepak bola Asia di masa depan, tandas media tersebut. Marcelino Ferdinand belum lama ini mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Oxford United. Meski begitu, dia masih terus berupaya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub yang berlaga di kompetisi kasta kedua Inggris tersebut. Dengan talenta yang dimilikinya, Marcelino diyakini bisa terus berkembang dan menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Bangkok United ungkap alasan Pratama Arhan akan selalu dimainkan, ini katanya. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan langsung menjadi bagian penting klub barunya Bangkok United. Arhan yang bergabung pada 7 Januari 2025 lalu sudah mencatatkan 4 penampilan bersama klub barunya itu. Rinciannya, 3 laga Liga Thailand dan sekali di ajang Piala FA. Selain itu ada 1 pertandingan di mana Arhan hanya berada di bangku cadangan. Hal ini jauh berbeda dengan situasinya di Liga Korea Selatan Suwon FC. Ex-pemain PSIS Semarang itu kesulitan mendapatkan menit bermain dan pada akhirnya dilepas. Pelatih Bangkok United Tawan Sripan mengakui bahwa Arhan merupakan pemain yang penting dalam timnya. Selain itu, Arhan selalu dimainkan karena kebutuhan strateginya. Dia harus memainkan pemain demi rotasi dan waktu istirahat yang cukup bagi pemain lainnya. Kami harus merotasi pemain dalam beberapa pertandingan. Kami harus merotasi pemain untuk menjaga agar mereka tetap segar dan saling mendukung satu sama lain di setiap pertandingan, kata Sripan dilansir dari Baltai. Masih banyak pertandingan yang harus kami jalani. Saat ini kami bisa bilang kalau situasi bisa ditangani dengan baik, ucapnya menambahkan. Kesempatan banyak bermain di klub baru akan menjadi modal untuk Arhan terus menunjukkan kualitasnya. Hal tersebut tentunya agar suami Azizah Salsya itu dapat terus berkembang. Sebatas informasi, mantan pemain PSIS Semarang itu baru kembali membela timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025. Arhan butuh banyak menit bermain agar dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke skuad Garuda pada laga-laga mendatang. Bagaimana menurut kalian? Kabar baik, Maes Hilgers telah sembuh dari cedera. Pemain bertahan timnas Indonesia, Maes Hilgers, telah kembali berlatih dengan FC Twente setelah pulih dari cedera yang dialaminya. Kabar ini diketahui dari unggahan di media sosial resmi FC Twente. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh klub tersebut, terlihat jelas kehadiran Maes Hilgers. Maes Hilgers tampak ceria saat mengikuti latihan bersama pemain lain di FC Twente. Pada sesi latihan tersebut, Hilgers mengenakan jaket latihan berwarna biru muda, menunjukkan semangatnya untuk kembali bermain. Sebelum ini, Maes Hilgers harus absen cukup lama karena cedera yang dideritanya. Kabar kembalinya Maes Hilgers setelah pulih dari cedera hamstring tentu menjadi berita positif bagi FC Twente. Pemain yang juga membela timnas Indonesia ini merupakan salah satu pilar utama di lini pertahanan klub tersebut. Hilgers telah menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga kestabilan pertahanan tim, yang sangat dirindukan selama masa absennya. Kembalinya Maes Hilgers dari cedera hamstring ini tentu menjadi kabar baik bagi FC Twente, ungkap seorang pengamat sepak bola. Dengan kehadirannya kembali, diharapkan FC Twente dapat memperbaiki performa mereka di pertandingan-pertandingan mendatang. Selama Maes Hilgers tidak bermain, FC Twente mengalami 3 kekalahan, termasuk 2 kekalahan di kompetisi Eredivisie musim 2024-2025. Absennya Hilgers memang terasa dalam beberapa pertandingan tersebut, di mana pertahanan tim terlihat kurang solid tanpa kehadirannya. Selama Maes Hilgers absen, FC Twente sudah 3 kali menelan kekalahan, kata seorang analis olahraga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi Hilgers bagi tim. Dengan kembalinya Hilgers, ada harapan besar bahwa tim ini dapat meningkatkan performa dan meraih hasil yang lebih baik di sisa musim ini. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, inilah 3 pemain Belanda yang diisukan dinaturalisasi Malaysia. 3 pemain Belanda dirumorkan akan dinaturalisasi Malaysia untuk memperkuat timnas mereka. Di antaranya ada rekan Tom Haye hingga Sandy Walsh. Sebelumnya, CEO Harimau Malaya, Rob Friend mengungkapkan satu dari pemain keturunan dari Belanda semakin dekat untuk menjadi warga negara Malaysia. Menurut media Malaysia, Berita Harian, ada 3 pemain yang dikaitkan dengan hal di atas.
Pertama ialah Ferdi Druij. Ferdi Druij adalah striker yang memperkuat klub Austria Rapid Vienna. Ia pernah dipinjamkan ke klub Belanda, AZ Alkmaar dan PSV Zwolle. Pemain 26 tahun itu juga pernah bermain klub Belgia, KV Mechelen. Ferdi Druij pernah menjadi rekan satu tim Tom Haaien di FC Utrecht U21 pada 2016. Selain itu, pemain kelahiran Uitgeest Belanda itu pernah setim dengan Sandy Walsh di KV Mechelen pada musim 2020-2021 dan 2021-2022. Ia juga pernah setim dengan pemain timnas Indonesia lainnya Eliano Reijers di PSV Zwolle musim 2023-2024. Druij disebut memiliki darah Malaysia melalui sang ibu. Pemain kedua yang dikaitkan ialah Sam Schepperman. Schepperman bermain di posisi bertahan bersama klub Eredivisie Heracles Almelo. Pemain 23 tahun itu disebut-sebut memiliki darah Malaysia dari pihak kakek. Schepperman telah tampil 12 laga di Eredivisie musim 2024-2025 dengan 651 menit bermain. Ia cukup lama absen pada pekan ke-6 hingga 12 karena cedera lutut. Schepperman merupakan pemain jebolan FC Twente U21. Nama ketiga yang dirumorkan ialah Dylan van Wageningen. Pemain 22 tahun itu berposisi sebagai bek kanan di Sparta Rotterdam U21. Wageningen mencatatkan 19 laga bersama tim U21 di Tweede Divisie dengan 1.708 menit bermain. Ia sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Sejauh ini sosok yang dimaksud oleh Rob Friend masih menjadi rahasia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum mengumumkan hal tersebut secara resmi. Pemain naturalisasi ini diproyeksikan memperkuat timnas Malaysia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Bagaimana menurut kalian? Berikut 4 negara calon lawan timnas Indonesia jika lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 4. Uni Emirat Arab. Salah satu negara calon lawan timnas Indonesia jika lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Uni Emirat Arab, UEA. Mereka kini bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara grup A. UEA terpaut 3 angka dengan Uzbekistan yang duduk di urutan kedua pada klasemen grup A. Jika menghadapi UEA, skuad Garuda wajib waspada. Sebab, mereka jadi tim cukup tangguh di grup A. Dalam 2 laga terakhir, UEA sukses meraih kemenangan dengan skor telak atas Kirgistan, 3-0, dan Qatar, 5-0. 3. Oman. Kemudian, ada Oman. Mereka juga berpeluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Oman duduk di urutan keempat pada klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin. Oman bisa jadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Di grup B, Palestina dan Kuwait sudah merasakan keganasan Oman. Kuwait kena bantai 0-4, sementara Palestina dihajar 0-1. 2. Irak. Selanjutnya, ada Irak. Mereka sebenarnya tengah menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup B tetapi, posisi Irak masih belum aman untuk finish di 2 besar klasemen akhir grup B. Pasalnya, mereka hanya unggul 2 poin dari Yordania di urutan ketiga. Jika akhirnya gagal finish 2 besar, Irak akan melanjutkan perjalanannya di babak ketiga. Timnas Indonesia pun wajib waspada jika bersua Irak. Sebab, skuad Garuda tak pernah menang saat melawan Irak. Dari 6 pertemuan yang pernah terjadi, timnas Indonesia selalu mendapat kekalahan. Teranyar, skuad Garuda tumbang 1-3 kala berhadapan di Piala Asia 2023. 1. Qatar. Terakhir, ada Qatar. Mereka berstatus Raja Asia. Pasalnya, Qatar sukses merebut gelar juara Piala Asia 2023. Kesuksesan itu membawa mereka mempertahankan gelar juara di Piala Asia dari edisi sebelumnya, yakni pada 2019. Tak ayal, timnas Indonesia mesti waspada jika bertemu Qatar di babak keempat. Kans itu bisa terjadi karena Qatar kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup A. Mereka mengemas 7 poin saat ini. Bagaimana menurut kalian? Tom Haaien dan Kelvin Verdong buka-bukaan soal kemajuan timnas Indonesia, singgung satu hal penting. Tom Haaien menilai sudah banyak peningkatan di timnas Indonesia. Skuad Garuda mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai kuda hitam, Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen dan membuka peluang lolos ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tom Haaien menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini berbeda. Sebelumnya, skuad Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permainan lawan saat sudah berada di kancah Asia. Perlahan, Shin Taeyong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman. Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami merasa puas jika bisa bersaing. Yaitu adalah permainan yang bagus, sayangnya kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami melanjutkan, kata Tom Haaien dilansir dari kanal YouTube The Haaien Way.
Pemain Almere City ini melanjutkan, salah satu yang paling terlihat adalah aspek mentalitas skuad Garuda. Meski akan menghadapi lawan kuat, mereka tidak gentar dan optimis meraih kemenangan. Menurutnya, ini cukup krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan. Ini jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain. Di sisi lain, supporter juga memiliki percaya semua pemain akan memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami juga membawa sesuatu yang ekstra. Kami sangat yakin dengan hal itu mungkin terjadi. Apa yang Anda lihat sekarang di depan publik adalah semua orang benar-benar percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan tersebut. Itu merupakan perubahan besar dalam mentalitas, ujarnya. Sama seperti Hai, Kelvin Verdong juga merasakan hal yang sama. Dia menilai bahwa performa skuad Garuda harus bisa terus dipertahankan. Hal tersebut menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan saat ini. Saya pikir kami benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapainya. Saya pikir kita harus memberi mereka contoh yang baik untuk ditunjukkan kepada mereka, terang Verdong. Bagaimana menurut kalian? Kisah sedih Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah kerja jadi tukang cuci piring di Belanda. Hal ini mengungkap perjuangan kerasnya. Kevin Dix tengah berada di persimpangan karirnya. Di saat dirinya masih ingin terus bertahan dan bermain bersama FC Copenhagen, ia justru dikabarkan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Sebab, klub merasa Dix harus memiliki pengalaman baru di luar Liga Denmark. Oleh karena itu, tim yang dibelanya sejak 2021 itu berusaha mendorong sang pemain mencari pelabuhan baru. Namun Dix tidak ingin hengkang. Ia dan keluarga sangat menyukai tim dan suasana kota Copenhagen. Selain itu, ia juga merasa jika timnya saat ini adalah tim yang menjadi puncak karirnya. Sebab, di tim inilah Kevin merasa meraih banyak kesuksesan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena sejak kecil, pemain berposisi bek kanan ini tidak membayangkan menjadi pemain sepak bola dan hanya bekerja sebagai tukang cuci piring dan bersih-bersih di sebuah restoran. Waktu berusia 15 tahun, saya tidak menyangka bisa bermain di tim senior. Karena waktu itu saya hanya tukang bersih-bersih di restoran. Saya bekerja 4 hari per bulan, setiap minggu untuk bersihkan piring-piring di restoran, kata Dix dalam wawancara di YouTube Yusanugraha. Namun dengan kerja keras, pemain berdarah Maluku itu berhasil menembus tim utama Vitesse. Adalah Peter Bos, pelatih yang memberikan kepercayaan pertama kali pada pemain timnas Indonesia itu untuk bergabung ke tim utama Vitesse. Kevin menjalani debut pertamanya di laga menghadapi PEC Zwolle. Sejak saat itu, karirnya perlahan mulai meningkat dan mulai dilirik klub-klub besar hingga akhirnya sempat mencicipi menjadi bagian dari Feyenoord dan Fiorentina di Serie A. Hingga pada 2021, Kevin bergabung dengan FC Copenhagen untuk pertama kalinya. Di klub ini, ia sukses menjadi pemain andalan yang terus dimainkan sebagai starter. Belum lagi, di klub ini ia juga merasakan menjadi juara Liga Denmark sebanyak 2 kali dan menjadi juara Piala FA Denmark. Tercatat, Dix telah memainkan 157 pertandingan bersama FC Copenhagen dengan torehan 20 gol dan 19 assist. Bagaimana menurut kalian? Egy Maulana Fikri dilirik klub ternama Iran. Apakah waktunya abroad lagi? Winger Dewa United, Egy Maulana Fikri, dikaitkan dengan tim asal Iran Esteghlal FC. Kabar ini cukup mengejutkan karena Egy masih memiliki kontrak bersama Dewa berdurasi 4 tahun sejak tahun 2023 lalu. Tentunya, ini jadi kabar baik karena sang pemain sudah mulai bisa mendapatkan tempat utama di klub. Selain itu, dia memiliki rekor solid dengan 9 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan di Liga 1 musim ini. Media asal Iran, Tarafdari, memberikan sorotan khusus untuk Egy Maulana Fikri. Bahkan, dalam laporan terbaru disebutkan bahwa Esteghlal FC sudah memantau khusus sang pemain. Rumor ini cukup hangat dibicarakan meski ada kabar terkait ketertarikan tim yang bermarkas di Azadi Sport Complex tersebut. Nama besar pemain kelahiran Medan ini sudah mulai masuk ke dalam radar tim Iran tersebut. Apalagi, saat muda dia masuk dalam salah satu pemain masa depan timnas Indonesia. Sorotan dan biografi Egy Maulana Fikri, pemain sayap yang terkait dengan Esteghlal. Dari mencetak gol melawan tim Omid Iran hingga dijuluki sebagai Messi dari Indonesia, tulis laporan Tarafdari. Salah satu yang jadi dasar ketertarikan Esteghlal adalah kemampuan pemain berusia 24 tahun ini yang semakin solid. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi mereka yang saat ini sedang bertarung di papan tengah klasemen Liga Iran. Kecepatan dan kemampuan Egy saat membawa bola bisa memberikan kontribusi besar untuk Esteghlal. Maulana Fikri, pemain sayap tim nasional Indonesia dan klub Dewa United, telah dikaitkan dengan Esteghlal Tehran. Ia pernah bermain di Liga Primer Polandia dan Slovakia dan dikenal sebagai Messi Indonesia. Lanjutnya, bagi Egy, dia sudah cukup memiliki pengalaman berkarir di luar negeri. Setelah keluar dari SKO Ragunan, dia melanjutkan karir ke tim asal Polandia Lechia Gdańsk pada tahun 2018.
Kemudian dia melanjutkan karir di Liga Slovakia bersama FK Senica dan pindah ke FC Enam On pada 2022. Karirnya akhirnya berlabuh ke Dewa United pada 2023 dan jadi satu pemain penting di sana. Meninggalkan Tangsel Warrior saat ini tentu akan jadi pertaruhan besar bagi Egy apalagi penampilannya mulai membaik. Namun, kesempatan untuk berkarir di luar negeri juga tidak boleh dibuang dan ini yang jadi pertimbangan besar bagi sang pemain. Bagaimana menurut kalian?